Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang teknis pelaksanaan sholat nisfu Sya'ban, baik dari sisi berjamaah maupun dari sisi jumlah rakaat. Yang pertama, bahwa di dalam fatwa resmi atas nama Darul Ifta tahun 2005, Mufti Agung Mesir Syekh Ali Jumu'ah menjelaskan, sholat sunnah apapun yang belum pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah, hukumnya boleh dilakukan berjamaah. Tidak ada unsur makruh. Imam Malik juga menanggapi tentang sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah, segala perkara yang kembali kepada kebaikan tunaikan, tetapi jika mengarah kepada keburukan tinggalkan. Nah inilah, maka sholat malam nisfu Sya'ban, sholat mutlaknya boleh dilakukan secara berjamaah. Ada lagi mungkin yang bertanya, bagaimana dengan jumlah 100 rakaat dalam sholat nisfu Sya'ban? Sebagaimana video sebelumnya, bahwa ini sholat mutlak. Sholat mutlak jumlahnya berapa? Bebas. Mau 2 rakaat boleh, mau 100 rakaat boleh, 1000 rakaat boleh. Rabi'atul Adawiyah sudah terbiasa satu malam 1000 rakaat. Jabir bin Hayyan, bapak ilmu kimia atau algeber, beliau biasa sebelum melakukan penelitian sholat 400 rakaat. Ini adalah sholat mutlak. Lalu bagaimana ulama mendirikan sholat nisfu Sya'ban? Syekh Abdul Qadir Jailani yang bermadhab Hambali, sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Imam Ghazali pendapatnya 10 rakaat bisa, juga beliau juga melaksanakan juga 100 rakaat juga. Jadi karena ini sholat mutlak, maka dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau kita ingin mengikuti ulama-ulama, ya silakan ikuti jumlah rakaat yang dilakukan oleh ulama. Ibnu Taimiyah bagaimana responnya terhadap sholat nisfu Sya'ban? Beliau ketika ditanya tentang sholat nisfu Sya'ban, beliau menjawab, apabila seseorang menunaikan sholat pada malam nisfu Sya'ban sendiri atau berjamaah, ini sebagaimana dikerjakan oleh banyak kelompok kaum salaf, maka hal itu baik. Jadi Ibnu Taimiyah mengakui bahwa ulama-ulama salaf pun melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban. Di tempat lain Ibnu Taimiyah juga berkata, adapun malam nisfu Sya'ban telah diriwayatkan banyak hadis dan athar tentang keutamaannya, dan telah dikutip dari sekelompok kaum salaf bahwa mereka menunaikan sholat pada malam itu. Jadi sholat yang dilakukan oleh seseorang sendirian pada malam nisfu Sya'ban atau dilakukan secara berjamaah itu boleh. Sendirian pun ada hujjah. Oleh karena itu hal seperti ini tidak boleh diingkari menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Lalu bagaimana dengan Ibnu Rajab? Ibnu Rajab juga berkata yang senada. Malam nisfu Sya'ban, kaum tabi'in dari penduduk Syam mengagungkannya dan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada malam tersebut. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, dan lain-lain dari kalangan tabi'in Syam mendirikan sholat di dalam masjid pada malam nisfu Sya'ban. Perbuatan mereka disetujui oleh Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayh, dan Ibnu Rahawayh berkata mengenai sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban di masjid secara berjamaah, beliau berkata hal tersebut tidak termasuk bid'ah. Nah, jadi jelas bahwa Rasul memerintahkan sholat mutlak malam apapun. Imam Syafi'i mengagungkan malam nisfu Sya'ban, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, beliau juga mengagungkan dan mengatakan ulama-ulama salaf justru sholat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi yang sesuai dengan salaf, yang sholat atau yang tidak sholat pada malam nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.